Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Noven. Di konten kali ini aku kasih judul Sharing Session with Noven, yang dimana kita akan jawab Q&A atau sharing bareng-bareng. Kemarin aku bikin story NGL, yang dimana aku mempersilahkan teman-teman atau followers Instagram aku untuk memberikan saran atau mempertanyakan pertanyaan mereka kepada aku. Aku dapat 3 pertanyaan yang keren banget, yang berkualitas banget. Kita lanjut. Yang pertama yaitu tips buat gak mager untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal baru atau mencoba hal-hal baru. Yang pertama pikiran ya, mindset kita kayak gimana. Kalau mindset kita mager, malas, dan kita memanjakan malas kita, dan kita memanjakan rasa nanti aja deh produktifnya, aku masih capek, atau nanti aja deh gitu. Jadi ya kita berdasarkan dari pemikiran kita terlebih dahulu. Kalau kita memanjakan pemikiran seperti itu, ya kita akan tetap stuck di pemikiran seperti itu, dan kita tidak akan tergiur untuk produktif atau tidak akan tergiur untuk melakukan suatu hal kegiatan. Yang kedua, aku selalu pegang pemikiran dari aku sendiri bahwa kalau semisalnya di saat orang-orang sedang tidur, di saat orang-orang sedang beristirahat, di saat orang-orang sedang berleha-leha menikmati kenyamanan atau menikmati berada di zona nyaman mereka, ya itu waktunya kita untuk produktif, bangun hal yang positif untuk diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita bangun di saat orang tidur dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif atau kegiatan-kegiatan positif, ya itu akan baik untuk kita ke depannya, dan itu akan menggiurkan diri kita untuk bangun produktif dan mencoba hal-hal baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama mindset dulu. Yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Aku sering nih dapet omongan dari orang-orang atau dapet pertanyaan dari orang-orang, kamu kok gak takut sih untuk melakukan hal itu? Kamu kok gak takut sih untuk melangkah ke hal yang baru? Kalau kita berada di zona takutnya kita terus, lingkaran takutnya kita terus, ya kita akan stuck di lingkaran itu aja, di tengah-tengah lingkaran itu aja ya. Tapi kalau kita berani mencoba, yang penting berani mencoba dulu. Apapun hal yang kita dapat atau hal yang kita coba itu hanya mendapatkan pengalaman atau bisa mendapat privilege untuk kalian ke depannya, itu belakangan. Yang penting berani coba dulu. Kalau kalian udah berani coba, berani melangkah ke hal-hal baru, insya Allah nanti kalian akan bisa nilai tersendiri, oh aku melangkah ke ini, dapat ini, dan benefitnya ini gitu. Yang penting berani coba dulu, jangan takut ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan mager. Hilangin magernya, hilangin malesnya. Kalau kalian mager-mageran terus ya, kalian akan balik lagi stuck di situ-situ aja. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, tips buat milih organisasi mana yang benar-benar positif dan mana yang enggak. Jujur, kita gak akan pernah tahu atau kita gak akan pernah ngelihat kalau kita masuk ke lingkaran itu dulu ya. Kalau kita ngelihat dari profilnya Instagramnya, itu pasti hal-halnya positif semua ya, entah dari branding yang mereka lakukan di Instagramnya atau entah hal-hal yang mereka posting di Instagramnya, itu pasti akan menampilkan hal-hal positif saja. Tapi untuk negatifnya kita baru tahu setelah kita masuk di lingkaran itu ya teman-teman. Misal nih aku ada di organisasi A, aku belum tahu nih kayak gimana ya organisasinya, benefitnya apa saja, lingkungannya seperti apa, negatif atau positif sepertinya apa gitu kan. Kalian masuk dulu, pelajari dulu semuanya, entah itu 1 bulan, 2 bulan, sebisanya kalian. Kalau semisal kalian menilai sesuatu, kalian baru bisa lihat, misal 1 bulan kalian gabung, organisasi ini membawa hal-hal positif ya buat diri aku, lingkungannya, sistemnya, konsepnya, semuanya itu positif. Tapi kalau di organisasi yang lainnya atau
yang menebarkan pesona, bukan menebarkan pesona, maksudnya memberikan energi negatif ke diri kita, ya itulah yang harus kita jauhin, yang harus kita hindarin, yang harus kita hilangkan dari pikiran untuk mencoba masuk ke situ. Kalau semisalnya negatif, kalian coba masuk dulu. Kalau misalnya negatif, kalian mundur, menjauh. Kalau misalnya positif, lanjut aja sampai periodenya berakhir gitu. So, itu sih jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Ya, pertanyaan nomor 3, gimana caranya pede melakukan public speaking? Ya, ini sering banget dipertanyakan sama teman-teman aku, baik maupun online maupun offline. Itu banyak banget yang tanya ke aku. Sebenarnya untuk pede tersendiri pun aku kadang nggak pede ya teman-teman. Tapi gimana caranya kita terlihat pede di depan banyak orang? Yang pertama, kalau public speakingnya kita presentasi atau memberikan materi, menjadi narasumber, moderator, apapun itu, kalian harus tahu materinya terlebih dahulu. Kayak contoh, kalian jadi narasumber nih, ya kalian harus menguasai materi apa yang akan kalian berikan ke audiens. Ya, kalau jadi moderator, kalian harus menguasai teks yang udah kalian buat, teks moderatornya, beserta pemahaman kalian dari narasumbernya. Kayak contoh, kalau moderator itu kan pasti kayak ada kesimpulan, kita menyampaikan kesimpulan dari materi yang udah narasumber sampaikan, ataupun kita membaca CV dari narasumbernya. Itu kita harus pahami dulu, baru kita terlihat oke di depan gitu. Yang ketiga, kalau semisalnya kita ada di umum saja, maksudnya kayak kita ngobrol atau membuat konten perihal public speaking, tips untuk sehat pede tersendiri, kalau dari aku nggak ada sih, maksudnya kayak aku tuh ngomong aja. Tapi kalau misalnya untuk lihat pede di dalam hal untuk menjadi narasumber ataupun moderator, ya itu tips dari aku. Tapi untuk kita ngobrol seperti ini, kita ngobrol secara sosial media atau kayak gimana, ya paling penting pahami dulu apa yang mau kita sampaikan ke target audiens kita. Itu sih. Ya, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. So, udah selesai konten sharing session kita. Yang pertama, mungkin aku nanti akan ada pertanyaan lagi, memberikan tempat untuk teman-teman bertanya atau memberikan saran kepada aku. Nanti aku bikin konten lagi di YouTube perihal sharing session lagi. Sharing session kita akan banyak banget, jadi nggak hanya satu ini saja. Semoga, tunggu ya di konten sharing session selanjutnya. See you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye.